Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke lingkungan sehingga berubahnya tatanan lingkungan. Dan yang kedua, apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah masuknya zat berbahaya ke dalam tanah yang merusak kualitas dan fungsi tanah. Selanjutnya, penyebab pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat berbagai limbah yang dibuang ke lingkungan secara tidak terkendali. Limbah pertanian seperti pestisida dan pupuk kimia berlebihan itu dapat merusak kesuburan tanah dan juga membahayakan organisme tanah. Yang kemudian ada pun limbah industri, termasuk bahan kimia beracun dan logam berat, di mana mereka menumpuk di tanah dan sulit terurai sehingga mampu mencemari lingkungan dalam jangka panjang. Selain itu, limbah rumah tangga berupa sampah dan limbah cair juga ikut merusak struktur tanah dan mengurangi kualitas tanah. Secara keseluruhan, aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan menjadi penyebab utama dari pencemaran tanah. Baik, yang berikut itu dampak dari pencemaran tanah. Nah, dampak dari pencemaran tanah ini dibagi menjadi 4 bagian. Itu yang pertama, tanah tidak subur, di mana pencemaran tanah ini membuat tanah tidak subur karena polutan, baik itu bahan kimia, limbah industri, pertanian, serta plastik, di mana akan merusak struktur, keseimbangan nutrisi dan mikrobiologi tanah, sehingga akan kehilangan unsur hara, pH tidak seimbang, dan mikroorganismenya mati, di mana ini akan menyebabkan tanah kering, berbusuk, dan tidak bisa mendukung pertumbuhan tanah. Nah, kemudian yang kedua itu akan mengganggu kesehatan manusia, di mana pencemaran tanah ini akan mengganggu kesehatan manusia itu melalui berbagai cara, baik itu seperti penyakit saraf, kanker, gangguan pernapasan, pencernaan, lalu kemudian ada kerusakan organ serta masalah reproduksi dan kelainan janin, baik melalui kontak langsung, terhirup udara, atau juga mengonsumsi tanaman dan juga air yang terkontaminasi. Lalu kemudian dampak pencemaran yang ketiga yaitu punahnya flora dan fauna. Nah, di mana pencemaran tanah ini menyebabkan kepunahan flora dan fauna melalui beberapa mekanisme, terutama melalui toksisitas langsung, gangguan rantai makanan, dan kerusakan habitat. Nah, di mana ketika polutan masuk ke lingkungan hidup, mereka dapat mematikan spesies yang sensitif dan mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Kemudian dampak pencemaran yang keempat itu di mana air dan udara juga akan ikut tercemar, di mana pencemaran tanah itu akan menyebabkan air dan udara ikut tercemar melalui air hujan melarutkan polutan di tanah dan membawa meresap ke dalam tanah. Itu akan mencemari air tanah atau mengalir ke sungai dan juga danau, dan itu akan menyebabkan air di mana itu akan mencemari air di permukaan. Lalu kemudian udara, di mana bahan kimia beracun itu akan menguap dari tanah ke udara atau partikel tanah yang terkontaminasi terbawa angin sebagai debu. Bagian upaya atau tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari pencemaran tanah. Yang pertama, kita mengelola sampah dengan menggunakan 3R atau 3 cara. Reduce, reuse, and recycle. Reduce mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya itu, kita bisa membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Manfaatnya itu mengurangi jumlah sampah yang harus diolah, dapat menghemat sumber daya alam. Yang kedua, reuse. Memanfaatkan kembali barang yang sudah digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain. Contohnya itu memanfaatkan pakaian bekas menjadi lap atau kerajinan tangan. Menggunakan kembali wadah makanan untuk menyimpan makanan. Manfaatnya di sini mampu mengurangi kebutuhan akan barang baru serta mengurangi sampah dan menghemat biaya. Yang ketiga, recycle.
mengelola sampah menjadi bahan atau barang baru yang bermanfaat. Contohnya itu mengumpulkan kertas bekas untuk didaur ulang menjadi kertas baru, mengelola sampah organik menjadi kompos. Yang berikutnya itu kurangi pupuk pestisida secara berlebihan. Dan yang terakhir, mengelola limbah rumah tangga sebelum dibuang. Upaya pencegahan pencemaran tanah yang berikut adalah dengan melakukan penghijauan dan reboisasi. Penanaman pohon membantu menyerap polutan, mencegah erosi, dan memperbaiki kualitas tanah yang tercemar. Selain itu juga perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga pelestarian tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui edukasi pengelolaan sampah yang benar, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, dan pembudayaan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.